Selamat sore dan shalom bagi kita semua, terutama bagi seluruh pemirsa TVRI Stasiun Sumatera Utara dimanapun berada. Senang sekali bisa bertemu bersama kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Tema kita hari ini adalah persekutuan dan pelayanan yang berdampak dalam refleksi Jubileum 120 tahun. Pemirsa TVRI Stasiun Sumatera Utara, sebelumnya kita saksikan vokal grup yang akan dibawakan Seksi Bapa GKPS Kampung Durian dengan judul Yesus Parmahan. Selamat menyaksikan. Oh
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan Engkau membuka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kepada kita diambil dari Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-10. Saya akan baca untuk kita. Sehingga hidupmu layak di hadapannya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, mengawali khotbah ini, saya akan sebut ada dua realitas tentang kehidupan bergereja secara persekutuan, demikian juga secara personalitas. Yang pertama, bahwa gereja bisa hidup tanpa gedung, tapi tidak bisa hidup tanpa diakonia. Kehadiran gereja tidak terletak pada keberadaan gedungnya, tapi kehadiran ataupun eksistensi gereja ada pada gerakan-gerakan pelayanannya. Dan ini yang disebut sebagai solidaritas. Yang kedua, setiap manusia tidak hidup dari dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang harus hidup bersama dengan sesama, bahkan dengan alam semesta. Maka kehidupan setiap orang itu adalah berharga di mata Tuhan. Dan harga serta nilai kehidupan setiap orang itu terlihat seberapa jauh dia mengekspresikan hidupnya dalam kehidupan sosial. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika di dalam penjara, Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat di Kolose, agar pertumbuhan iman dan persekutuan jemaat tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat. Memang bukan Paulus yang mendirikan jemaat Kolose, tapi atas informasi dari Epafras yang adalah rasul yang melayani di Kolose pada waktu itu, bahwa ada pengaruh-pengaruh sesat yang bisa mempengaruhi pertumbuhan iman serta persekutuan jemaat Kolose yang telah terbangun dengan baik. Saudara, firman ini relevan dalam konteks kehidupan gereja saat ini. Saat ini kita dipaksa untuk melek teknologi di era digitalisasi ini, sehingga seluruh informasi bisa dengan cepat kita peroleh. Sekalipun kebenaran dari informasi itu belumlah tentu benar atau masih diragukan. Ditambah lagi kemampuan kita untuk mencerna informasi itu belum mumpuni. Sehingga sering sekali informasi yang salah itu menimbulkan pandangan yang salah akan sesuatu hal, menimbulkan paradigma yang keliru dalam pikiran kita. Saudara, ada banyak orang berpikir bahwa beriman adalah sebatas urusan saya dengan Tuhan. Banyak orang lupa bahwa beriman tidak hanya vertikal, tapi juga harus horizontal. Maka gereja seharusnya tidak boleh hidup dalam ghetto. Maka beriman seharusnya tidak boleh sor sendiri. Maka bergereja bukan sebagai identitas saja untuk memenuhi kebutuhan iman kita,
Tapi bergereja sesungguhnya adalah sebuah tanggung jawab. Apa yang harus dikembangkan supaya pelayanan kita menjadi berdampak, kehadiran gereja, kehadiran warga gereja menjadi berdampak, persekutuan kita menjadi berdampak. Yang pertama yang harus dilakukan adalah gereja sebagai persekutuan dan personalitas harus hidup dengan kasih dan sesama. Kasih dikenal oleh kita orang percaya dengan kata agape. Agape itu berarti adalah mengusahakan kesejahteraan bagi semua orang, tanpa terkecuali, siapapun itu. Dan tidak hanya harus Kristen, tapi juga semua agama. Tidak hanya untuk satu suku, tapi untuk semua suku. Yang kedua adalah lemah lembut. Kata lemah lembut dalam bahasa Yunani dipakai istilah pros. Pros berarti bukan tidak berdaya, bukan lemah. Tapi pros adalah orang-orang yang bisa dikendalikan. Orang-orang yang dapat dikuasai. Jadi lemah lembut itu adalah sikap dalam diri kita yang bisa mengendalikan emosional kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan perilaku kita. Yang ketiga, panjang sabar. Panjang sabar adalah sikap yang tidak mudah menyerah. Sikap yang dapat bertahan dalam segala situasi yang terjadi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang hidup dalam kasih, dalam lemah lembut, rendah hati dan panjang sabar, inilah karakteristik warga gereja yang harus dibangun supaya persekutuan dan pelayanan menjadi berdampak. Yang kedua, warga gereja hidup kerohaniannya harus bertumbuh dan berbuah. Dan saya mau sebut, tanda dari iman yang bertumbuh adalah berbuah. Tidak ada iman yang bertumbuh tanpa buah. Dan saya mau sebut juga bahwa buah tidak pernah dinikmati oleh pohonnya. Dan buah juga tidak serta-merta berkaitan ke persoalan material. Tapi berbuah adalah sikap yang mau membantu siapa saja. Dia menjadi berkat bagi orang lain. Dia menjadi penolong bagi orang lain. Itu bahagian dari buah. Dia tidak menjadi batu sandungan di tengah-tengah komunitas gerejanya, di tengah-tengah komunitas pekerjaannya, di tengah-tengah kehidupannya bermasyarakat. Demikian juga tidak menjadi batu sandungan di tengah-tengah keluarga. Karena zaman sekarang ada banyak dari kita yang menjadi batu sandungan. Yang selanjutnya adalah berbuah berarti dapat menjadi teladan. Dapat menjadi teladan bagi semua orang. Baik dari perilaku, perkataan, dan yang terpenting hari ini adalah dari gaya hidup. Lifestyle. Gaya hidup itu harus menjadi buah bagi orang lain. Tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ada banyak di era digitalisasi ini sekarang yang pada akhirnya gaya hidup dipertontonkan dan tidak menjadi berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang ketiga, memiliki hikmat atas pengetahuan yang benar. Dalam bahasa Yunani, kata hikmat diambil dari kata sophia, dari akar kata sophos,
yang berarti pengetahuan untuk memanage pekerjaan, memanage ucapan, memanage sikap dan perilaku. Jadi memiliki hikmat atas pengetahuan yang benar, ini berarti kemampuan untuk memanage kehidupan dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan, dalam setiap kemelut yang dihadapi di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada begitu banyak yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita hari ini. Semakin hari, hidup akan semakin sulit. Persaingan akan semakin banyak. Tantangan kehidupan bergereja juga akan semakin banyak. Keseluruhan tantangan itu tidak bisa dihindari. Sebagai orang percaya, tantangan itu harus dihadapi. Tapi Tuhan karuniakan kepada kita hikmat. Hikmat atas pengetahuan yang benar, pengenalan yang benar akan Allah. Dan hikmat ini jugalah yang membantu kita untuk mengelola keseluruhan pergumulan kita menjadi sebuah batu loncatan untuk kehidupan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Inilah keseluruhan refleksi yang harus kita renungkan sebagai sebuah tanggung jawab gereja, sebagai persekutuan, dan juga sebagai sebuah personality. Terberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman itu tumbuh dalam hati dan pikiran kita, dan kita menjadi berdampak dan berbuah bagi kehidupan kita di tengah-tengah dunia. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, pemilik kehidupan, kami bersyukur untuk firman yang boleh sampai kepada kami. Berkatilah kami yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, agar boleh kami lakonkan dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh menjadi berkat bagi semua orang, bagi dunia ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita saksikan persembahan dari Sekolah Minggu GKPS Kampung Durian dengan judul Marmegah-megah.
Baik, pemirsa TVRI Stasiun Sumatera Utara dimanapun berada, kita sudah mendengarkan kitung pujian yang disampaikan Paduan Suara Sekolah Minggu GKPS Kampung Durian. Dan hari ini di studio kita ditemani oleh 3 narasumber kita. Yang pertama kami sapa dulu Bapak Pendeta Agus Roni Damanik MTH. Selamat sore dan shalom Bapak Pendeta. Shalom dan selamat sore Bu Mary, selamat sore untuk seluruh pemirsa di studio dan juga untuk seluruh pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Ya, terima kasih. Kemudian ada hadir juga Bapak Situa Salmek Saragih SHMHB. Selamat sore dan shalom Bapak. Selamat sore, salam buat Bu Mary dan selamat sore buat semua pemirsa TVRI dimanapun berada. Salam. Ya, dan hadir juga bersama kita Situa Insinyur Henry Sipayung. Selamat sore dan shalom Bapak. Selamat sore Bu Mary, selamat sore seluruh pemirsa TVRI yang ada di studio, begitu juga pemirsa TVRI dimanapun berada, Tuhan memberkati. Baik, menarik sekali khotbah yang sudah disampaikan Bapak Pendeta kita tadi. Di bagian pertama tadi kalimat yang menarik buat kami, Bapak Pendeta mengatakan bahwa gereja bisa hidup tanpa gedung, tetapi gereja akan mati tanpa diakonia. Sebagai pimpinan jemaat, sebagai porhanyar di GKPS Kampung Durian, bagaimana Bapak Situa Salmek Saragih SHMHB menyikapi kalimat ini? Ya, terima kasih, salam buat kita semua. Itu adalah fakta dan kenyataan dan itu bisa diterima akal karena gereja yang sesungguhnya adalah di dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu tanpa bangunan, tanpa gedung pun ketika gereja hidup di dalam hati dan pikiran kita, maka sesungguhnya gereja itu ada di mana-mana. Intinya adalah kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang yang benar-benar hidup di dalam firman Tuhan ketika kita bisa melakukan, bisa memikirkan dan bisa berdampak bagi teman-teman kita. Itulah artinya bahwa kita hidup di dalam firman Tuhan, bahwa gereja itu sesungguhnya sudah tumbuh di dalam hati kita. Itu adalah menyangkut daripada gereja tanpa bangunan, tetapi gereja ada di dalam hati dan pikiran kita. Kira-kira begitu. Baik, namun walaupun dikatakan bahwa gereja bisa hidup tanpa gedung, bukan berarti kita tidak perlu membangun gereja seperti itu. Bagaimana Bapak Situa Insinyur Henry Sipayung menanggapinya? Mungkin kaitannya dengan diakonianya, bahwa gereja itu harus ada diakonianya. Terima kasih Bu Mary. Secara gereja tentunya sudah membuat struktur organisasi yang mengikat untuk dapat melayani sekaligus melaksanakan perintah gereja diakoni. Secara gereja GKPS Kampung Durian, kita dibagi oleh seksi-seksi badan sekaligus sektor dalam hal berdiakoni. Memang secara utuh kadangkala masih terhalang pelayanan kita karena memang tidak semua bisa dilayani secara maksimal. Namun begitu, kita berharap pelayanan gereja dapat menumbuhkan iman di tengah-tengah masyarakat sehingga berdampak terhadap orang lain. Sehingga tidak lagi gereja itu hanya sebatas gedungnya, tapi gereja itu merupakan juga adalah dari diri kita sendiri. Sehingga pelayanan boleh dimaksimalkan. Pepatah mengatakan, Anda terbantu, kami senang. Itulah yang harus kita laksanakan dalam mengimani iman kita sebagai warga Kristen, secara khusus Protestan. Saya kira demikian masukan dari kami. Baik, terima kasih. Boleh ditambahkan sedikit Bapak Pendeta Agus Roni Damanik, diakonia itu sesungguhnya apa sih? Gitu. Di dalam gereja itu yang disebut diakoni itu apa saja? Baik, terima kasih Bu Mary. Diakonia itu adalah gerakan-gerakan pelayanan gereja. Dan diakonia itu salah satu bentuk solidaritas gereja
Jadi warga jemaat dalam gereja itu, dalam persekutuan itu, harusnya bersolidaritas satu dengan yang lainnya. Dan solidaritas yang dibangun di tengah-tengah gereja itu baik dalam suka, duka, juga harus dipertontonkan dan ditunjukkan kepada di luar dari gereja. Jadi kehadiran gereja itu harus menjadi tanda-tanda bahwa Allah hadir di situ, dimanapun gereja berada. Jadi saya kira diakonia juga adalah bicara tentang solidaritas. Mungkin demikian, Ibu Mary. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Agus Roni Damanik MTH. Kembali kami sapa Bapak Situa Insinyur Henry Sipayung. Sebagai pimpinan PHMJ di Gereja GKPS Kampung Durian, kalau kita dengarkan khotbah tadi yang disampaikan bahwa pada saat itu Kuria Kolose mengalami guncangan iman. Nah, dalam situasi sekarang, sebagai pimpinan, mungkin secara umum yang boleh kita lihat di dalam warga jemaat, situasi apa yang kerap membuat warga kita itu mempunyai guncangan iman seperti yang dihadapi warga Kolose pada saat itu. Terima kasih Bu Mary, menyikapi sesuai dengan khotbah tadi, kita juga mengalami banyak kendala persoalan yang dihadapi di secara khusus gereja GKPS Kampung Durian. Hal pertama yang masih melekat adalah masih ada pengaruh COVID-19, sehingga banyak warga masih dalam arti kata tidak bisa mandiri secara total, sehingga membutuhkan bantuan. Disitulah peran kita sebagai pimpinan majelis mengarahkan jemaat itu supaya lebih peduli. Makanya secara organisasi terorganisir secara khusus untuk menangani bantuan-bantuan seperti itu, kita sudah mendirikan Badan Diakoni Sosial di gereja kita yang menangani 1.200 jemaat, 1.200 jiwa jemaat, dan mereka selalu siap. Yang kedua adalah masalah tantangan mungkin dari segi beban kehidupan baik melalui sakit penyakit, mereka juga tampil untuk melayani dalam fungsinya sebagai Badan Diakoni Sosial. Tambahkan juga bahwa kita secara kontinu berupaya untuk mengunjungi jemaat-jemaat yang tidak mampu lagi datang untuk ke gereja. Kita langsung ke rumahnya untuk mengetahui lebih dekat detail apa problem kendala yang dihadapi mereka. Terlebih orang tua yang memang sudah mengalami sakit penyakit, tidak lagi dapat bergerak untuk mengikuti persekutuan di gereja, sehingga kita yang datang untuk melayani. Artinya di situ bahwa secara teknologi juga kita dibantu karena jemaat itu sendiri sudah membuat kelompoknya masing-masing untuk sekaligus memberitahu kepada pimpinan, kami sebagai pimpinan, untuk dapat menyikapi dan mengambil tindakan dalam hal berdiakoni. Saya kira demikian, Bu Mary. Baik, terima kasih Bapak Situa Insinyur Henry Sipayung, yang artinya kalau berdasarkan yang Bapak jelaskan tadi, sesungguhnya diakonia itu juga sudah nyata di jemaat GKPS Kampung Durian, seperti itu ya. Baik, nah kalau itu tadi dalam peranan gereja melalui diakonia, kalau peranan gereja, kami sapa Bapak Situa Salme Saragi SH-MHB, kira-kira apa peranan gereja untuk boleh menumbuhkan iman percaya warga jemaat? Apa kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dimulai atau sudah dilakukan oleh gereja untuk boleh menumbuhkan iman percaya mereka? Baik, pertama sekali tugas gereja untuk menumbuhkan bagaimana jemaat kita itu sebenarnya bertumbuh, berbuah seperti apa isi khotbah kita itu ada tadi, adalah bagaimana kita untuk melihat. Di sini adalah faktor pendekatan kita kepada jemaat-jemaat kita itu, kira-kira mereka butuh apa.
Sehingga akan kita membuat kegiatan yang berkaitan dengan bisa menggugah, membangun rohani mereka, sehingga mereka bersama-sama dengan kita untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam suatu sukacita. Itulah sebenarnya yang dikatakan berbuah. Berbuah di dalam hati kita untuk bagaimana kita untuk bisa mentransformasi apa yang kita rasakan kepada teman-teman kita yang kurang beruntung. Disitulah kehadiran gereja. Oleh karena itu, seperti apa yang kita dengar tadi, sesungguhnya gereja itu bukan hanya untuk komunitasnya, tetapi bagaimana betul-betul mereka juga merasa bahwa kita adalah orang yang bergereja, maka kita tunjukkanlah setiap tingkah laku gerakan kita bahwa kita sebenarnya sungguh-sungguh adalah orang yang punya kasih. Ada pembagi perasaan terhadap mereka-mereka itu. Maka intinya, poinnya adalah bagaimana kita melihat kondisi jemaat kita sehingga kita bisa mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang membangun rohani mereka, walaupun seperti apa yang kita katakan tadi keterpurukan dalam ekonomi, tetapi mereka dengan kita bersama-sama membangkitkan rohani mereka sehingga mereka juga merasakan bagaimana bersuka cita di dalam Tuhan. Itulah komunitas kebersamaan kita itu. Itulah yang dipikirkan oleh gereja sehingga nanti kita bersama-sama tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga kita benar-benar bisa mentransformasikan perasaan kita itu sama dengan perasaan mereka yang kurang beruntung di dalam rangka bagaimana kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kehadiran kita di tengah-tengah mereka sangat-sangat sungguh dirasakan ketika kita memang membawa kasih, perasaan kita yang tertuju kepada mereka-mereka yang kurang beruntung tadi, sehingga kita sama-sama bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Baik, menarik sekali. Tentunya di sana kita bisa melihat bahwa sebenarnya gereja seperti yang disampaikan tadi sudah berbuah ya. Artinya ketika sudah berbuah, tidak dinikmati sendiri oleh gereja, apalagi yang disebut dengan gedung, nggak mungkin gedung itu menikmati sendiri. Ya, namun gereja sudah memberi dampak, sudah berbuah bagi orang lain. Baik, kita akan kembali lanjutkan sesi bincang-bincang kita dengan ketiga narasumber kita yang sudah hadir di studio saat ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian dari wanita GKPS Kampung Durian dengan judul Paruhu Riau Tuhan. Selamat menyaksikan. Yesus do tong tong aso manti ganuk bariau tong tong ibar gogohi mamolus parutoloni sukup do hidup ni uhur ni Tuhan, ai
Bayam dumang dodalan apa hasitongan kita ham doa goluhan Tuhan maaf pakai ham golukuga bepasu-pasu baik rumah tangga gei kuria babai hasoma Tuhan maaf pakai ham golukuga bepasu-pasu baik rumah tangga gei kuria babai hasoma Baik, pemirsa TVRI Stasiun Sumatera Utara, kembali kita akan berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kita yang sudah hadir di studio bersama kita saat ini. Kami akan menyapa kembali Bapak Pendeta Agus Roni Damanik MTH. Ketika tadi Bapak sampaikan bahwa kita harus melek teknologi. Namun kita tahu bahwa teknologi tentunya mempunyai efek positif dan efek negatif bagi kehidupan warga jemaat. Bagaimana Pak Pendeta menyikapi hal ini? Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Bu Mary. Sesungguhnya teknologi ini bisa memberi dua dampak. Yang pertama adalah dampak positif, di mana kehidupan gereja akan lebih cepat terkomunikasikan. Peristiwa-peristiwa yang memerlukan pelayanan-pelayanan dengan lebih sigap, itu akan lebih cepat untuk dilakukan. Yang kedua, dampak positifnya adalah bahwa informasi-informasi terkait kepada pertumbuhan iman warga gereja, terkait kepada perkembangan dan kehidupan warga gereja akan semakin cepat sampai kepada gereja. Dan yang ketiga dampak positifnya adalah kita akan lebih mengetahui apa situasi yang terjadi. Sehingga pelayanan boleh terus dievaluasi dan akan menjadi semakin baik di hari-hari yang akan datang. Tapi ada kecenderungan bahwa itu bisa menyebabkan dampak negatif dan justru itu yang paling banyak pada hari ini. Pelayanan akan tidak bisa mengimbangi kecepatan informasi tadi. Katakanlah ketika ada jemaat yang butuh untuk didoakan. Ini sebagai contoh. Ketika tidak sigap, padahal informasi sudah didapat, maka ini tidak bisa berlangsung dengan cepat. Yang kedua, katakanlah persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yang informasi yang begitu cepat, katakanlah terjadi 2 tahun yang lalu, tapi kemudian baru dipublikasikan hari ini, sehingga menyebabkan orang-orang menjadi tidak mengerti, tidak tahu bagaimana informasi yang sebenarnya. Yang ketiga, dampak negatif dari kemajuan teknologi ini yang harus disikapi oleh gereja adalah bahwa ini bisa membuat warga jemaat jatuh dalam kehidupan hedonis. Karena jemaat akan suka, banyak orang yang akan suka untuk mempublikasikan gaya hidup yang hedonisnya, sementara ada jemaat yang lain yang memang hidupnya jauh di bawah dari garis kemiskinan. Saya kira gereja harus bisa memberikan edukasi kepada warga gereja supaya menggunakan media informasi itu sebagai media untuk memuliakan Allah, menyebarkan pesan-pesan positif, menyebarkan berita-berita positif dan memberi motivasi kepada orang lain. Saya kira itu bagian yang bisa dilakukan oleh gereja untuk sementara.
Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kemudian kami sapa kembali Bapak Situa Insinyur Henry Sipayung. Di dalam jemaat sendiri, khususnya Kampung Durian berarti ya Bapak, jemaat GKPS Kampung Durian, bagaimana teknologi ini, adakah pengaruh yang boleh kelihatan di dalam gereja itu sendiri seperti itu? Pengaruh yang di mana teknologi itu mungkin mengganggu seperti itu atau memberikan dampak negatif terhadap ibadah. Ada nggak kira-kira Bapak? Ya, terima kasih Bu Mary. Secara pengorganisasian untuk penggunaan teknologi, sebenarnya kita sudah mengelompokkan baik dari tingkat majelis, tingkat sektor, tingkat seksi, dan tingkat jemaat itu sendiri. Jadi hal-hal yang diungkapkan di situ di dalam teknologi ini adalah berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan gereja. Sehingga sebenarnya secara penggunaan teknologi kita hanya mengharapkan dari segi positifnya. Tapi ternyata memang selalu ada hal-hal negatif yang timbul sehingga menggunakan media itu sendiri walaupun medianya secara khusus untuk gereja dan jemaatnya, ternyata ada orang yang memanfaatkan untuk berdagang atau hal-hal yang lain atau memberikan tunjukan-tunjukan dari orang lain yang tidak pantas untuk kita, yang tidak pantas untuk gereja. Hal itu yang sering terjadi. Tapi kita selalu berharap hal-hal yang positif, seperti yang dibilangkan Bapak Pendeta, bahwa kita hanya berupaya untuk meningkatkan pelayanan dari segi teknologi. Jadi harapan kita, jemaat semakin lama semakin mengerti, karena menyangkut daripada pengorganisasian dari tingkat pusat, distrik, sampai resort, sampai kepada jemaat. Nah, itulah yang kita harapkan dari sisi gereja. Dan manfaatnya, informasi seperti yang dibicarakan oleh Bapak Pendeta, secepatnya sampai termasuk di dalam jemaat. Sehingga kita tidak lagi mengalami kendala dalam hal pelayanan. Ya, saya kira itu, Bu Mary. Baik, terima kasih. Artinya sampai sejauh ini dampak positif teknologi itu terasa di dalam Iya, Bu, terasa. warga jemaat. Artinya masih lebih banyak positifnya. Baik, kami sapa Bapak Situa Salmek Saragih, SHMHB. Kita dengar bahwa kita tahu bahwa di Simalungun itu sekarang sedang gencar-gencarnya dengan kalimat jubileum 120 tahun. Kira-kira apa yang dimaksud dengan itu Bapak? Iya, terima kasih Ibu Mary. Tapi sebelum sampai ke sana barangkali saya ingin sedikit berbagi tentang teknologi. Teknologi itu sesungguhnya kecepatan berita baik dan kecepatan berita buruk sama. Itu sama, kecepatannya sama. Hanya saja bagaimana kita mengolah pikiran kita, dan itu sekarang yang tidak terasa di jemaat itu, sehingga kalau dikatakan mengganggu ibadah, ada mengganggu ibadah. Kadangkala kita pikir dia membuka Alkitab, ternyata membaca yang lain. Dengan membuka handphone, iPad, atau segalanya. Itu Aplikasi sebenarnya yang sangat, lain. iya yang lain, itu sangat mengganggu. Kadang kita ibadah, berdering telepon juga mengganggu. Bukan mengganggu hanya diri sendiri, tapi sama orang lain juga. Jadi sesungguhnya kecepatan itu sama. Cepat datangnya informasi baik, informasi yang tidak baik pun yang mengganggu juga sama. Nah, oleh karena itu saya kira bagaimana kita memberikan pembelajaran edukasi terhadap teman-teman kita, sehingga apa yang diterima jangan ditelan begitu saja, karena memang ketika dia menonton sesuatu, mendengar sesuatu, tetapi ketika itu sudah bertumbuh, berkembang di dalam pikiran, hati dan pikirannya, tetapi untuk memperbaiki itu tidak ada, maka itulah yang berkembang di dalam pikirannya. Maka sisi negatifnya yang berkembang, bukan sisi positifnya. Barangkali itu di teknologi, khususnya di pelayanan kita. Kalau berbicara tentang jubileum atau yang kita kenal 120 tahun yang di gereja, ya, di GKPS secara umum sekarang ini, kita sangat bersyukur, berterima kasih bagaimana 120 tahun yang lalu Injil itu masuk di Simalungun. Dan khususnya pada saat itu adalah HKBPS dulu kita. HKBPS.
Tetapi ketika itu kita lagi bersyukur. 60 tahun yang lalu bisa kita mendiri menjadi GKPS. Kalau kita lihat perkembangannya itu sebenarnya dari 120 tahun yang lalu, dari HKBPS menjadi HKBP itu, nah sesungguhnya yang paling utama adalah di situ bagaimana perkembangan eksistensi daripada GKPS ini. Kalau kita lihat dulu waktu kita di HKBPS sebenarnya, itu yang menghambat perkembangan itu di Simalungun adalah budaya. Budaya Simalungun, bahasa dan adat. Maka ini sangat suatu yang sungguh luar biasa ketika itu mendiri menjadi GKPS, sungguh luar biasa. Kalau ini tidak datang 120 tahun yang lalu, barangkali kita nggak tahu Simalungun ini ada di mana sekarang. Dan kita tidak tahu bagaimana budaya kita. Kalau sampai hari ini juga kita HKBPS barangkali, mungkin ya salah satunya adat itu sudah nggak tahu lagi kita di mana. Oleh karena itu ini tahun jubileum, tahun 120 tahun Injil ada di Simalungun, pantas kita syukuri. Nah bagaimana untuk mensyukuri itu tentu kita tahu bersyukur, berterima kasih bahwa marilah inilah buah jubileum 120 tahun itu. Kalau saya sekarang mungkin udah tua tapi berapa tahun yang lalu baru berodopolop. Nah oleh karena itulah kehadiran kita hari ini di sini termasuk mulai dari tingkat remaja sekolah minggu, Bapak Inang, inilah yang marolopolop, merjubileum, marmalas nyuhur. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa marolopolop? Tentu bisa kita marolopolop ketika kita tahu, mensyukuri apa yang ada sama kita, menikmati apa yang ada sama kita, dan selalu bersyukur. Apapun kondisi kita, ketika kita bersyukur, itulah yang marolopolop. Saya kira olop-olop itu adalah suatu sukacita yang sungguh luar biasa ketika Injil sudah masuk di Simalungun. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik pemirsa TVRI Stasiun Sumatera Utara dimanapun berada, tentunya kita sudah mendengarkan bincang-bincang tadi yang sudah disampaikan. Yang menjadi sangat menarik buat saya adalah kita harus bertumbuh dan berbuah. Dan ketika kita berbuah, orang di sekeliling kita harus bisa merasakan buah yang kita hasilkan. Jika belum bisa, berarti kita belum berbuah. Namun untuk sebagai penutup, shalom dari kami semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali, sukacita selalu ada di hati kita, dan kita akan menyaksikan tarian penutup dari Sekolah Minggu GKPS Kampung Durian. Shalom, Tuhan memberkati.